Halo, Hai, selamat sore Mbak Denci. Wah, lagi di sore. pantai nih ya. Iya dong, lagi Mantap. hari weekend kan, Minggu jadi kita ke pantai. Oke. Gimana kabarnya Mbak Denci, sehat hari ini? Baik, 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 baik. Kita janjian pakai baju hitam ya. Aku udah pakai hitam nih, tapi ada coklatnya. Mau apa Oke, nih? siap, boleh. Jadi ini di Kamu mau request apa? Mau di pantai atau mau di hmm, kota kartun? wow. Karena mungkin Mau apa hari nih? ini saya butuh asupan vitamin C. Mungkin vitamin C Oke, pantai pantai. aja. Oke, kita balik ke pantai kalau gitu. Oke. Iya. BTW, Mbak Denci ini udah banyak bergabung bersama kita, para peserta Milo Talks Inspirasi dari Rumah. Kita sapa dulu. Selamat sore semuanya. Halo, halo semuanya, teman-teman Milo, gimana kabarnya sore ini? Ya, ada yang masih jomblo, ada yang masih bahagia dengan yang Oke, lain, dan oke, oke, macam-macam ya. oke. Oke, ada yang jomblo, ada yang single, tahu nggak bedanya apa? Oh, apa itu? Kalau single itu by choice kan, kalau Oke. jomblo itu nasib. Oke, good. Selamat buat yang jomblo, karena emang nasib Anda adalah seperti itu. Baik, Mbak Ya, Densi, sebelum kita ngobrol agak dalam terkait topik sore hari ini, kita santai aja nggak apa-apa ya? santai dong, Oke. santai. Kan Tak, pantai. tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin kita sedikit pengen kenalan dong sama Mbak Densi. Boleh. Ini apa nih kenalannya apa? Aku Densi namanya. Sekarang Mm-mm. aku marketing head di Microsoft. Bertahun-tahun dari awal karir ngerjainnya marketing. Hmm. Jadi aku bersyukur banget ternyata seiring proses aku berjalan, aku menyadari ternyata aku suka banget sama marketing. Marketing itu my passion. Wow. So I think I'm living a happy life now. Hmm. Karena aku mengerjakan sesuatu yang aku suka selama hidup aku. Itu kenalannya. Oke. Jadi emang bener passionnya Ya, marketing. Uh, iya aku suka. Oke, kita coba masuk ke mesin waktu ya, Teh. Jadi kita coba rewind mungkin dari experience-nya Mbak Densi di awal karirnya itu di mana dan seperti apa journey-nya. Oke. Awal karir aku kan namanya juga abis dari kuliah. Aduh, aku ngapain ya abis kuliah gitu kan. Iya, Mau masa-masa galau gitu ya. cita-cita, gue masa-masa galau gitu kan. Tapi ada satu di benak aku, pokoknya gue cita-cita kerja di jalan Sudirman Jakarta ini kayak gitu. Wow, Itu kayak oke. itu kayak mimpi awal aku gitu kan. Terus oke Mm-mm. lah, dari apa di Bandung, dari Mm-mm. kecil di Bandung. Aku orang Ambon, lahirnya di Mm-mm. Ambon, tapi kemudian dari kecil di Bandung, dari TK sampai kuliah di STT Telkom pada zaman aku. Tahu Mm-mm. Anda umur gue tua ya. Baiklah. Ya, terus habis itu aku pindah, aku ngelamar lah ya, pokoknya siapa apapun kerjaan di Jakarta, aku keterima di Canon. Jadi Hmm. pertama kali pekerjaan aku di Canon, dulu aku marketing, awalnya mengerjakan printer dan proyektor untuk Indonesia. Itu awal karir aku. Itu Canon itu kan IT B2C, ya Oke, kan? ya. Awalnya. Habis itu aku kayak oke, habis itu aku mulai berpikir. Jadi sambil di Canon aku tuh kuliah S2. S2-nya aku ngambil marketing sebenarnya di Jakarta juga. Dan kemudian aku berpikir what's next gitu kan. Apa setelah aku mempelajari IT B2C gitu. Terus aku pikir oke, abis IT B2C aku harus IT B2B. Dan aku cari IT B2B dan kemudian aku mendapat kerja di IBM. IBM. Jadi journey-nya Nah, awalnya itu di Canon, yes. lalu ke Lalu ke IBM. IBM. Ya, Wow, di oke. IBM aku ngerjain IT B2B, aku server, storage gitu. Nah, pada saat itulah aku merasa, mimpi gue tercapai nih, gue kerja di Sudirman, ya kan. Asik, oke. Heeh. Tapi what's next? Kan? Pertanyaannya what's next gitu kan. Kita nggak boleh puas kan jadi Oke. manusia gitu kan. Kemudian, oke, udah IT B2B, IT B2C, what's next gitu. Apa yang harus aku lakukan untuk melengkapi portofolio aku sebagai seorang marketing. Hmm. Considering aku sudah berencana untuk berkarir di dunia marketing gitu kan. Terus Oke. akhirnya aku berpikir kayaknya aku mau jadi marketing di 3 top industri di Hmm. dunia ini. 3 top industri pada saat itu adalah telco,
kemudian IT, dan Hmm. kemudian oil and gas, ya kan. Oke. Kemudian aku berpikir, oke, aku udah di IT, mari kita cari oil and gas atau telco. Nah, aku kebetulan keterima di ExxonMobil. Oh, jadi dari Jadi IBM itu ke ExxonMobil. iya, Oke. iya, aku ke ExxonMobil, kemudian mengerjakan lubricants ya, marketingnya lubricants buat Mm-mm. Indonesia juga, B2B dan B2C. Mm-mm. Kemudian abis Exxon, oke, what's next gitu. Tapi Aku senang belajar itu kan. juga ada bedanya dong, Mbak. Sebelumnya kan IT tuh. Terus ExxonMobil itu Bedanya oil and banyak, gas. Mm-mm. bedanya banyak banget. Barang yang dijual beda, Mm-mm. networknya beda, Mm. message konten yang harus disampaikannya beda, jalurnya beda, cara marketingnya juga beda. Makanya aku bilang di Mm. setiap journey aku tuh sebenarnya aku belajar, kumpulin ilmu untuk melengkapi portofolio aku gitu ceritanya. Oke, kembali ke mesin waktu. Jadi di ExxonMobil. Oke, oke, oke. Exxon Mobil kan, lubricants gitu kan, oil and Iya. gas. Oke lah, udah nih 2,5 tahun. Kemudian Mm-mm. aku berpikir lagi, what's next ya? Aku tuh orangnya agak problem, karena aku agak gampang bosen gitu kan. Itu Jadi problemnya buat ya. aku tuh, iya itu problem. Jadi buat aku tuh kalau masuk ke suatu perusahaan, terus aku mikir, gue belajar apa ya di perusahaan ini? Apa ya ilmu yang gue dapet gitu untuk memperkaya portofolio gue gitu kan. Aku tuh selalu Mm-mm. berpikir gitu. Jadi aku akan berpindah ke perusahaan yang aku belum pernah jalanin, karena seiring dengan plan aku mau punya aku mau jadi marketing dengan portofolio yang lengkap kan, udah IT Oke. B2B, IT B2C, udah oil and gas. Terus aku berpikir what's next? Tapi kok aku kayaknya cinta banget nih sama IT ternyata gitu kan. Terus aku Ya. berpikir oke, aku balik lagi ke IT lah ceritanya gitu. Kemudian syukurlah gitu, aku dapat rezeki, aku diterima oleh Oracle. Oh, balik lagi ke Ya, ke IT ya. Itu IT, kembali ke jalan IT, yang benar gitu. kembali ke jalan yang awal Awal ya, gitu. yang benar menurut aku Oke. gitu. Kemudian aku di Oracle itu kan IT juga, B2B juga, tapi jualannya lebih ke software pada saat Mm-mm. itu. Ada database, kemudian ada juga platformnya, tapi sedikit karena sangat fokus di database pada saat itu. Mm-mm. Kemudian habis itu aku berpikir lagi, ini udah hardware, udah software gitu kan, udah B2B, Mm-mm. udah B2C, apalagi ya. Pada saat itu tren banget nih security gitu kan. Semua orang ngomongin security gitu ya. Mm-mm. Security ini binatang apa sih gitu kan. Itu kira-kira tahun berapa tuh, Mbak? 2000 3 tahun 2013 2013. Oke. 2015 aku berpikir tua banget gue nanti kalau anyway. Oke, next ya. Oke, aku berpikir security ini apa ya? Gue pengen Ah. tahu deh. Soalnya kayaknya lagi tren banget di dunia ini kan. Kemudian Mm-mm. aku nggak tahu ya, tapi setiap kali gue berpikir what's next, kemudian ini yang aku mau, aku usaha dan rezeki itu datang menghampiri. Jadi itu aku percaya bahwa apa yang kita mau, kalau kita usaha kita pasti dapat. Mm-mm. Itu sejarah aku dari awal gitu. Kemudian aku dapat di Trend Micro. Trend Micro Trend adalah micro. ya itu adalah perusahaan cyber security terbesar, 5 besar lah kalau di dunia Top ini, dan 5 ya. pendirinya seorang wanita. Jadi itu keren Hmm. banget. Nah aku di sana nggak ada setahun sih. Kemudian yang lagi tren lagi kan di dunia ini sebenarnya cloud ya kan. Semua Ya, orang oke. ngomongin cloud ya Oke, kan. ya. So what the big three top company cloud in the world, which is Nah, Google, AWS, ataupun Microsoft gitu Microsoft. kan. Terus aku berpikir, oke, my next stage for my career, aku harus Hmm. ada di cloud company. Aku bilang gitu. Oke. Jadi aku tuh ngerasa kayak, oke, it's gonna be very good untuk my experience kan. Terus Mm-mm. ya udah rezeki lagi aku dapet di Microsoft. Ya udah sampai sekarang aku di Microsoft, orangnya Oke. lebih ke platform gitu. Jadi kalau ngomongin journey ya Hmm. lengkap ya, IT, B2B, B2C, hardware, software, security, dan sekarang platform. Gitu. Lumayan ya? Lumayan, lumayan. Iya. Dan yang terakhir ini kan Microsoft kaitannya sama cloud, kaitannya sama itu kan industri IT ya. So, coba kita akan masuk ke marketingnya nih, Mbak. Nah, ini dari marketing di area dunia IT itu dari tahun ke tahun itu seperti apa sih? Dari awal mungkin kan pernah ke Canon tuh, sampai sekarang. Iya, ya. Sebenarnya kan karena cara mainnya berbeda-beda, tapi kemudian juga
karena dunianya berubah, jadi konsepnya juga berubah. Dan yang aku sangat senang sebenarnya dengan kondisi yang sekarang, marketing itu sudah sangat berurusan dengan customer journey. Kemudian, jadi buat marketing di Microsoft dan menurut experience aku, customer journey ini penting banget. Kenapa? Karena customer journey ini kan berubah. Contoh ya, yang sangat gampang dulu, orang kalau datang ke toko handphone, orang itu nggak tahu mau beli handphone apa, ya kan? Iya, Orang oke. datang ke toko handphone untuk bertanya, Bertanya, ya kan? iya. Dia tanya, handphone yang bagus apa sih? Kalau saya mau ini gimana? Tipe yang mana gitu kan? Itu customer journey orang zaman dulu. Sekarang Sekarang, nah ini. browsing, ya kan? Aku Oke. ngeliat Instagram, ngeliat Tokopedia, all the ini kan e-commerce. Dan aku udah tahu kan, aku mau beli apa gitu kan. Oke. Jadi aku datang ke toko belum tentu aku beli. Aku datang ke toko mungkin aku hanya untuk membandingkan satu sama yang lain. Jadi moment of truth-nya itu bergeser. Moment of truth-nya itu sekarang ini lebih tidak pasti. Karena customer journey-nya itu udah jadi omni-channel, udah jadi dia bisa mendapatkan data lewat manapun, mendapatkan informasi lewat apapun dengan dunia digital yang ada, ya kan? Nah, untuk dapetin moment of truth-nya sekarang ini, itu sangat berbeda dengan dulu. Dulu, which is menurut aku tuh jadi lebih simple, ya kan? Dulu tuh sangat simple. Kalau sekarang itu kita nggak tahu moment of truth-nya apa. That's why kalau kalian perhatiin, misalnya kalian browse kan, aku pengen sepatu olahraga gitu kan. Terus tiba-tiba itu nutup browsingannya kan. Habis itu buka mau browsing lagi gitu, tapi browsingnya kali ini misalnya baju renang. Walaupun browsing baju renang, tiba-tiba datang iklan sepatu olahraga, ya kan? Kerasa nggak? Kerasa. Nah, itu how current marketing working. Kita ngejarin moment of truth. Jadi sekarang ini teorinya adalah ketika orang itu di-engage secara terus-menerus, kita akan lebih mudah untuk mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan membeli. Jadi sekarang semua brand-brand itu meningkatkan engagement kepada para customer-nya sehingga dia tidak kehilangan moment of truth. Jadi ketika dia decide mau beli, ada gitu dan langsung bisa beli pada saat itu juga. Agak berat nggak bahas? Tapi dengan ini bahasanya cukup ringan, Mbak Desi. Ya, cukup ringan karena memang perubahan itu terasa banget nih di zaman sekarang ya. Apalagi dasar-dasar pengambilan keputusan people sekarang itu macam-macam gitu ya. Jadi kuncinya di engage tadi ya. Iya, jadi gini, kalau dulu marketing yang tipe yang dulu, setiap kali $1 yang dikeluarin, kemudian akan ditanya, baliknya berapa, return of investment-nya berapa, gitu kan. Itu marketing yang dulu. Nah, marketing yang sekarang ini, yang pengalaman aku akan dihitung berdasarkan engagement. Seberapa sering aku engage sama orang ini. Kemudian sangat beruntung juga karena aku di teknologi, kita udah implement yang namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi gini, kalau orang itu datang ke website aku, misalnya ke website sepatu olahraga, kemudian dia browsing, itu kecatat. Kemudian kalau misalnya orang itu cari di Tokped atau di Shopee, bahwa dia lagi mau cari sepatu olahraga, itu ada catatannya. Kalau orang itu buka video tentang sepatu olahraga, ada lagi catatannya. Semua catatan-catatan ini akan jalan kan lewat mesin, kemudian akan dilewatin AI. Si AI ini kemudian akan nganalisa, orang ini udah sebulan tahu nggak sih dia itu nyari sepatu olahraga, dia baru gajian kemarin, kemudian mesin AI ini akan memberikan saran kepada sales. Lu call deh dia. Soalnya dia udah berapa kali nih buka browser, berapa kali lihat videonya, dan dia baru habis gajian. Lu call deh dia, siapa tahu dia mau beli sekarang. Gitu. Oke. Jadi salesnya kemudian akan call sama dia, dan kemudian kamu bayangin lah ketika kamu jadi customer, ada sales lah yang telepon, "Hai Pak, apa kabar? Aku tahu nih Bapak habis browsing kemarin ya kan, nyari sepatu olahraga, dan kemudian aku tahu kayak Bapak preference-nya Nike deh, contoh doang nih ya.
ini lagi ada promo nih Pak, begini, gimana mau nggak? Lu mau nggak kalau jadi customer kayak gituin? Mau dong. Iya, ada kemungkinan mau. Dia bisa tahu gitu kan ya. Gila, kok dia tahu ini Iya, kok produk tahu gitu. aku gitu. Nah, semakin ke sini setiap orang itu punya journey yang berbeda-beda dan setiap orang itu nggak mau disamain sama orang lain kan. Betul. Setiap orang tuh maunya spesial. Jadi imagine dengan IT kita tahu journey, semuanya tercatat dan kemudian itu dilewatkan AI sehingga jadi rekomendasi. Bayangin bagaimana kita bisa predik apa yang customer mau. Wow. Jadi memang itu bisa mengecilkan effort-nya customer ya, benar-benar dienakin banget ya itu customer ya dengan era sekarang itu. Manja. Customer sekarang kan manja ya. Oh iya, jadi kata kuncinya itu ya, semakin manja customer sekarang tuh ya. Comparing, kemudian pengennya datang pesan besok barangnya ada, ya gitu. Jadi industri ini sebenarnya rebutan untuk memanjakan customer kalau menurut aku. Sebelum masuk ke marketing lebih dalam, ini kan kita berhadapan sama customer yang manja-manja nih semakin kesini. Tapi Mbak Denci semakin seneng jadi seorang marketer. Itu apa alasannya itu kira-kira? Sih aku happy. Iya kan orang manja Kalau gitu kan. setiap kali bicara marketing aku kayak excited banget gitu. Iya. Apa yang membuat aku senang? Aku juga bingung apa yang membuat aku senang. Tapi gini loh, memenangkan main game. Memenangkan challenge untuk orang suka tentang brand kita. Itu menurut aku suatu challenge yang aku seneng banget ketika itu berhasil gitu sebenarnya. Ngikutin customer journey dan kemudian juga membuat orang bahagia dengan pilihan mereka. Karena kadang customer ini kan sebenarnya galau, apa ya bahasa masa kini. Kayak apa ya? Ya pengen menyenangkan dirinya sendiri gitu ya, mungkin. Iya, tapi kemudian kadang dia nggak tahu kan. Nah, tugas kita kan sebagai marketing sebenarnya menyampaikan produk kita ini kelebihannya apa. Sebenarnya gini, nggak ada produk yang sempurna. Itu buat aku. Kemudian semua tuh plus minus gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang tentang komunikasi, tentang bagaimana kita tahu moment of truth-nya, bagaimana kita bisa mendeliver apa yang dia mau. Itu yang paling penting sih buat aku sekarang. Wow, jadi nggak peduli ya orang-orang manja pun yang Mbak Denci hadapi sehari-hari tetap dihadapi ya? Sebenarnya kan aku tuh lebih ke B2B kan, jadi sebenarnya tuh lebih ke corporate. Dan yang bikin aku senang sebenarnya, kenapa aku suka ada di IT, karena menurut aku kalau kamu perhatiin, di setiap perubahan yang terjadi di semua company, itu akan diawali dengan perubahan IT. Menurut aku IT itu leading digital transformation yang terjadi di semua perusahaan-perusahaan. Dan dengan ada di IT, kemudian aku bisa ngobrol sama orang-orang, bisa membantu orang-orang dan perusahaan-perusahaannya untuk menjadi lebih baik. Nah, itu makanya aku ngerasa, oh ternyata this is my world ya, aku senang banget. Jadi contoh aja ya, aku pernah lah waktu aku di perusahaan sebelumnya ngobrol sama orang-orang HR. Jadi aku bisa kan gini, milenial sekarang menurut hasil analisa gitu kan, survei ya, milenial sekarang maksimum, ini rata-rata dan ini dunia, 6 bulan satu perusahaan itu sudah terbilang lama. Bayangin nggak pusingnya HR untuk mengkondisikan teman-teman millennials ini untuk bisa bekerja secara maksimum di satu perusahaan hanya dalam short period kan. Iya, 6 bulan. Bahkan kalau usah millennials lah, yang lebih tua sedikit juga mungkin sekarang 2 tahun, 3 tahun juga udah pindah gitu kan. Nah ini kan beda dengan zaman dulu, yang artinya juga dia memerlukan proses yang berbeda ketika dia berada di satu perusahaan. Betul. Jadi dengan IT kemudian kita bisa menyarankan produk-produk yang membuat para HR dan membantu para HR ini sehingga bisa memaksimalkan potensi dari teman-teman millennials ini sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik di perusahaannya walaupun hanya 6 bulan di perusahaan itu. Jadi benar-benar performance-nya kerasa banget untuk perusahaan sekalipun behavior-nya cuma 6 bulan, 7 bulan cabut gitu ya. Iya, karena gini, ini aku cerita ya, ada satu produk ya yang
aku amazed banget ya, contoh gitu kan. Oke. Ini udah gabungan Pak, udah gabungan AI, udah gabungan IoT, udah gabungan semua teknologi. Ini untuk teman-teman HR ya. Contoh Oke. nih, ada satu ibu-ibu, misalnya ada satu perempuan muda yang dia kemudian hamil ya, kemudian dia akan ngomong lah sama laptopnya gitu kan. Sekarang kita bisa komunikasi. Sorry, hai siapa lah ya, sebut aja namanya siapa. Hai, aku I'm pregnant gitu kan. Aku hamil nih. Bayangin apa yang akan dilakukan komputernya. Komputernya akan bilang gini, oke, kamu hamil, aku akan otomatis, oke, cuti kamu tinggal 6 hari, misalnya dalam waktu 1 tahun, 9 bulan nanti, kemudian asuransi kamu ini aja yang bisa kamu pakai, kemudian sebenarnya kamu harus block leave, kalau kamu hamil sekarang 3 bulan, berarti kamu harus block leave tanggal berapa, aku akan bicara sama manajer kamu, kemudian asuransi kamu ada berapa, kemudian cuti kamu berapa, kemudian kamu harus segera kasih tahu manajer kamu, dokter yang tersedia ini. Semuanya dilakukan AI. Wow. Jadi nggak ada lagi, gila kan? Iya. Jadi Mantap nggak tuh. ada lagi ceritanya orang-orang nanya ke HR, tolong dong cekin cuti aku sisa berapa, tolong dong tanya asuransi aku masih kemana aja. Udah nggak ada lagi, karena Iya. dengan IT kan sebenarnya semua informasi udah ada di situ gitu. Makin efisien dan makin efektif ya, Mbak? Exactly. Itu Wow. makanya yang bikin aku happy banget di dunia IT. Dan aku selalu excited ketika orang ngomongin marketing. Hayu, aku bilang gitu. Mau yang mana pertanyaannya, ya kan? Oke. Tapi aku syukur, this is my passion. Aku hidup dan bekerja dengan passionku. Itu yang membuat aku senang banget sih sebenarnya. Nah, ini nih yang mungkin unik. Kebanyakan peserta dari talk show ini mungkin banyak yang masih anak mahasiswa mungkin atau baru lulus. Lah ini gimana ini bisa klik banget sama marketing itu gimana step-stepnya, Uh, Mbak? Biar nyaman gitu. iya, yang aku dari kuliah kan ikut beberapa aktivitas di kampus kan. Oke. Dan kemudian ternyata dari beberapa UKM ini, kok aku seneng banget kalau ada di suatu acara-acara. Ternyata, gitu kan. Oke. Aku konsep acara, kemudian aku seneng banget, aku merasa happy gitu. Maksudnya kan gak ada yang gampang ya kan. Tapi ketika itu sulit, aku malah ter-challenge untuk mau melakukan itu dan buat itu berhasil. Menurut aku, that's when you know what your passion is. Oke. Jadi Jadi ketika lo melakukan suatu hal itu sangat sulit dan orang semua kayak nggak mungkin. Terus lo kayak, gua pasti bisa. Dan kemudian asik. you do everything to make it happen. Itu passionnya berarti. Beda sendiri gitu ya ketika orang lain tuh ngerasa pesimis gitu sama waktu Iya, itu ya? berarti that's your passion gitu. Ah. Sebenarnya, nah tinggal digali, passion itu artinya cocok di dunia apa? Di pekerjaan gitu kan. Kalau aku kan seneng jualan, seneng ikut acara. That's Oke. why aku merasa kayaknya gue marketing nih gitu sebenarnya. Mungkin kalau passionnya misalnya semakin dia ngulik programmer, semakin susah, dia semakin seneng. Berarti passionnya programmer gitu, benar nggak sih? Benar, oke. Iya. Kan? Ya itu, terus habis itu aku kemudian ya udah deh aku cari kerja, berdoa udah Nah, pasti, itu variabel mintalah penting sama ya? yang atas, iya, Mhm. usaha, ditunjukin jalannya, jadiin marketing di Canon, terus Oh, jauh. gitu. Dan sejak saat itu aku jatuh cinta sih sama marketing. Belajarnya dari nol, dari admin, dari ngitungin stok di gudang, dari ngitungin inventory, dari kalau pameran aku jadi SPG-nya di Wow. depan, jualan, face to face, ngadapin orang yang nggak mau beli jadi beli, memenangkan itu tau nggak mindset orang untuk jadi beli itu rasanya aku kayak wow, buat suka banget, happy banget tau nggak sih? When I Iya. passion, kemudian akhirnya aku dipercaya megang pameran yang aku bisa roadshow 5 kota se-Indonesia, itu awal-awalnya sih. Kemudian aku kayak, oke, aku udah ketemu passion aku bilang Oke. gitu. Tapi gini, and then what's next gitu kan? What's next gitu. Passion aku di marketing, tapi oke, aku mau jadi marketing yang berkualitas, yang portofolionya lengkap, yang apa gitu kan. Hidup kan nggak pernah berhenti ya. Oke. Harus selalu maju. Ngomongin soal tadi sempat nyenggol acara nih ya. Ini baru-baru ini juga aku ngelihat berita ada foto yang viral gitu bulan Februari kemarin Viral ya. ya, viral. Viral Iya, gitu ya. Ada yang iya. selfie sama Pak Presiden Joko Widodo. Itu waktu apa itu? Iya.
nih ya, aku baru 6 bulan, 7 bulan lah di Microsoft dan Hmm. aku ngerjain 2 acara gede again when everybody said that it's impossible, Oh. ketika kita sangat passion, then we can do it through all the challenges yang gila banget menurut semua orang gitu. Tapi kan kita suka Hmm. ya. Jadi kebetulan Microsoft Indonesia kedatangan tamu besar CEO-nya Microsoft dari US. Hmm. Dia datang, Mr. Satya Nadella Satya. himself, Hmm. dan kemudian um, Satya datang gitu. Siapa yang harus ditemuin? Jokowi of course ya kan. Iya, oke. Heeh. Jadi itu kita cari-cari karena cari-cari karena itu terjadi in between banjir dan Nah, sebelum pandemik corona ini mulai. Jadi aku tuh beruntung betul. banget itu ngadain acara itu akhir bulan Februari. Jadi di acara itu kemudian ketemulah Bapak Presiden Jokowi, dia kemudian membawa 6 menterinya, kebetulan ada Pak Nadiem, ada Erick Thohir, ada Bu Sri Mulyani, ada 6 ya pokoknya, ketemu sama Pak Satya. Kemudian buat aku yang sangat menarik di Microsoft adalah kita lagi berbicara tentang empowering Indonesia. Hmm. Jadi kemudian kita bertanya kepada Pak Jokowi apa yang bisa kita bantu untuk empowering Indonesia gitu. Tujuan Wow. kita itu membuat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju pasti. Tadi juga Oh, sempat mention terkait wabah corona juga. Ini memang tentunya juga ngefek ke dunia marketing juga ya, Mbak ya? banget banget. uh, Business down, marketing budget cut, and then we have Wow. to think, message masih harus di-deliver, Hmm. jualan masih harus terus berjalan, kemudian kita masih berpikir cepat kan, gimana caranya supaya message-message kita tetap tersampaikan, dan kemudian konten-konten yang udah kita plan juga berubah, jadi kontennya semuanya mengenai COVID-19 kan, Hmm. jadi ya gitu, marketing tuh orang-orangnya harus sangat fleksibel menurut aku. Oke. Lagi harus mengikuti tren, kemudian harus tahu apa yang menjadi kesulitan dari customer-customer kita. Karena Hmm. tugasnya marketing itu menyampaikan message yang sebenarnya bisa membantu para customer kita. Jadi kita harus tahu top of mind-nya apa di customer kita. Gitu. Oke. Ya itu. Jadi sekarang yang lagi tren sih kan Microsoft Teams, yang Hmm. lagi kita gaung-gaungkan banget, lagi bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar juga untuk memastikan penggunaan Microsoft Teams karena nggak semua orang kan terbiasa mobile workforce ya kan. Kalau di IT Hmm. mungkin kita udah kebiasa lah kerja dimanapun ya kan. Tapi nggak semua perusahaan. Jadi itu yang lagi kita bantu sekarang, membantu semua perusahaan-perusahaan di Indonesia yang udah beli Microsoft Teams dan yang juga belum, kita juga menyediakan gratis 6 bulan untuk terbiasa dengan yang namanya kerja dari mana aja. Dari mana aja? Oh gitu ya. Jadi memang ini kita berdoa bersama-sama lah ya. Semoga Amin, wabah ini segera sirna, amin. badai pasti berlalu gitu ya. Badai pasti berlalu. Ya, Oke mungkin sambil nungguin, ini barangkali ada teman-teman yang pengen tanya, silakan masukin ke boleh chat dong. chat room Zoom-nya, nanti akan aku sampein. Sambil bisa nyantai-nyantai kalau pengen minum-minum silakan dan sih. Iya, Nih. udah ada nih air minum di depan meja, gampang. Oke. Iya. Jadi sempat juga kepikiran kalau memang marketing sekarang kan istilahnya 4.0 di ini Iya, kira-kira 5 tahun lagi itu kayak gimana? Orang sekarang aja udah kayak gini gitu ya. Orang itu semakin effort untuk mengambil keputusan membeli itu semakin iya. simpel lah nanti kira-kira 5 tahun kayak gimana atau 10 tahun mendatang. Mbak Densi punya bayangan nggak sih? Mungkin pasti cocok sama journey-nya Mbak Densi memikirkan nanti ke depan Mbak Densi mau kemana kan? Iya, ke depannya mau kemana ya. Iya. Tapi menurut aku ya, marketing ini kan sebenarnya ngikutin aja sama polanya customer gitu kan. Jadi customer yang tadinya menurut aku ya, kita harus eee, ngikutin journey-nya dia dan kemudian temannya, Oke. menjadi temannya si customer gitu. Jadi nggak lagi jadi fans, tapi Mhm. jadi long term customer relationship. Di mana kedepannya sebenarnya kita harus membuka diri terhadap kebutuhannya customer. Hmm. Jadi kan sekarang bahkan mulai kelihatan deh banyak kan tren-tren di mana jadi gini, sebenarnya ini ada tren yang di dunia komersil udah terjadi.
Katanya kalau dulu itu kan orang seneng banget sama brand-brand yang mass. Contoh LV, ya Ah, oke, kan? heeh. Contoh Chanel gitu kan. Jadi orang-orang kaya ya top-top di dunia itu mereka maunya tas-tas branded. Ya, Nah, sekarang trennya orang tuh lebih personalize. oke. Orang tuh maunya personalize. Gua tuh beda sama yang lain. Hmm, Sekarang orang udah kayak gitu kan. ya, Aku nggak sama yang lain gitu. Jadi orang-orang yang di level-level udah artis-artis itu bahkan sudah tidak mulai memakai brand-brand yang umum. Mereka bahkan meminta mungkin kepada brand-brand itu, lu bikinin dong special desainnya gue, lu bikinin dong special desainnya gue. hmm, Sebenarnya komersil ini menurut aku akan terjadi juga di B2B. Gak semua customer itu sama. Mereka punya journey masing-masing. Mereka maunya kita ngedenger. Makanya kalau dulu marketing, kalau dulu semua perusahaan itu kan one way. Produk oke, gue yang paling bagus, produk gue yang paling bagus gitu kan. oke. Kalau sekarang itu two way. Jadi udah kalau kita jualan sekarang itu lebih konsultansi. Nah, ya. Konsultansi harus more to open question. Kesulitannya apa, lagi ngadepin apa, yang ditujukan maunya apa. Itu Hmm, ada trainingnya, ada oke. trainingnya. Jadi memang Kalau si demand-nya itu makin pengennya customize gitu ya, mungkin dari produk. personalize, customize, ya. Dan ini bisa jadi bisa menggeser perusahaan company-company yang nggak mau adjust. Ya, berubah. Yes. Karena emang lebih sulit ya ketika ya itu Yes. tadi menangani. Jadi reaksinya semakin manja lagi nih Iya, customer. iya, Wow. iya. Semakin unik, Oke. semakin tidak mau disamakan dengan yang lain, Hmm. dan semakin pengen cepat, tapi dengan situasi kondisi yang berbeda sendiri. Gitu, gitu sih Hmm. menurut aku. Oke. Wow, luar biasa ini. Ringan tapi berbobot ya. Ya, mudah-mudahan ya Iya. jadi inspirasi. Nah, ini biar jadi semakin inspirasi mungkin yang masih muda-muda pesertanya ini mungkin kan pengen ya itu tadi balik lagi ke passion nih. Biasanya kan passion tuh apalagi sekarang ada lagunya zona nyaman gitu ya. Nah, ini kadang orang kan mikirnya kalau passion tuh dia merasakan kenyamanan. Nah, ini kalau rumusnya Mbak Densi itu kayak gitu atau gimana? Terkait Nah, um, rumus aku nih ya, iya gimana tuh? kalau kamu udah nyaman, berarti kamu lagi tidak bertumbuh. Wow. Kalau Kalau kamu tuh oke. kalau kamu lagi nyaman, berarti Mm-mm. kamu gak bertumbuh. Oke. Tapi kalau kamu lagi tidak nyaman, berarti kamu lagi bertumbuh. Oke. Jadi nikmatilah ketidaknyamanan itu. Oh, karena memang berarti memang dalam kondisi yang tidak nyaman, di situ pertumbuhan terbaik akan kita dapatkan gitu ya, Mbak ya? Yes, yes, yes. Wow. Kerang di dasar laut ditekan berapa tahun tuh sehingga menjadi apa tuh? Menjadi pearl, ya kan? Hmm. Aku sih mengutip, aku ingat banget karena ini waktu aku di IBM, Ginny Rometty, CEO-nya IBM sebelumnya kan pernah datang. Kemudian dia bilang, growth and comfort does not coexist. Wow. Jadi pertumbuhan sama kenyamanan itu emang nggak bisa berjalan selaras. Hmm. Jadi kalau kamu mau bertumbuh memang harus merasa tidak nyaman gitu. Wow. Jadi aku nih ya udah berapa perusahaan kan. Setiap Iya. kali aku pindah, orang nanya, kenapa lu pindah, ada masalah apa? Karena aku merasa terlalu nyaman. Oh, jadi memang dari journey dari 6 perusahaan terakhir itu selalu ada itu ya momen momen belajar yang didapat gitu ya. Jadi nggak sekedar kerja gitu ya. Oh, aku setiap kali aku masuk perusahaan, aku akan berpikir, apa gunanya perusahaan ini nanti buat aku secara keilmuan? Hmm. Memperlengkap portofolio aku atau tidak? Oke. Jadi bukan menurut aku ya, kita pun harus memilih perusahaan mana aja yang mau kita datangin, mau kita masukin. Karena kita harus berpikir apakah dengan bekerja di perusahaan ini akan menambah added value buat kita dari sisi keilmuan kita, dari sisi profesionalitas kita. Menurut aku itu penting banget. Karena by the end of the time, the brand is yourself, not the Oke. company. Not the company loh. Iya ya. Kita kerja di perusahaan-perusahaan besar, tapi ketika orang ngomong satu sama yang lain, ketika aku pindah orang nanya, Densi itu siapa sih? Densi itu gimana kerjaannya? So the brand is yourself, not the company. Hmm. Jadi perlu ada
ngerti soal self branding juga nih ya Mbak ya. Oh iya dong, penting. Jago Nah, marketing. Self nah, branding is very important, man. nah itu mungkin tips dari Mbak Densi. Kan tiap orang kan beda tuh, pasti punya ciri khas masing-masing. Biar dia bisa menemukan self branding yang tepat agar dia nanti karirnya juga mantap. Harus tahu passionnya apa. Ya, harus Mm-mm. tahu passionnya apa. Bekerja keras. Dan satu menurut aku yang penting, yang kadang orang mungkin nggak lupa, punya mentor. Wow, Ya, mentor ya. iya. Cari mentor di dunia profesional. Bukan mentor tentang kepribadian, mentor profesional ya. Maksudnya di dunia profesional yang lagi kamu geluti. Kamu harus punya mentor. Dari mentor itulah dia akan bisa mengarahkan kamu sebenarnya baiknya kemana. Gitu. Tapi the first homework itu kita harus tahu tentang diri kita, passion kita apa. Karena ketika kita bekerja di passion kita, sesulit apapun kerjaan itu, kita akan senang untuk menghadapi challenge-challenge-nya. Gitu. Oke. Bekerja keras dan kemudian punya mentor. Punya Dan punya mentor. mimpi. Dan punya Oh. mimpi dong. Harus punya mimpi ya. Jadi sampai detik ini juga Mbak Densi masih punya mentor, masih connect dengan mentornya gitu ya? Masih dan selalu. Itu Masih dan selalu. dari kapan sih Teh bangun relation sama mentor itu? Dari ini juga baru aku tahu sekitar 5 tahun terakhir sebenarnya. Jadi aku share supaya teman-teman dari sekarang udah bisa melakukan itu. Supaya nggak kayak aku gitu kan. Tapi mentor tuh penting banget. Aku tahu 5 tahun terakhir. Jadi mentor aku, ada satu mentor aku yang bilang gini, umur itu kan 20, 30, 40, ya kan? Oke. Di umur 20 sampai lu umur 30 ya, lu kerja, bangun karir lo sampai setinggi-tingginya lu punya karir. 20 sampai 30. Oke. Ya. 30 sampai 40 build your family. Nah. Ya kan? Kalau ada rezeki ya, kalau dapat rezeki bagus build your family. 40 ke atas itu build come back to your career, dan kalau lu bisa lebih maju lagi bagus, tapi kalau bisa mulai bikin perusahaan, mulai entrepreneur. Itu 40 ke atas. Balik lagi, tapi gini, satu teori tidak berlaku sama untuk semua orang. Oke. Kan? Beda-beda. Menurut aku ini prinsip aku utama, harus punya mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya apa? Kerja keras untuk mencapai mimpi itu, sehingga kamu hidup di dalam mimpimu yang menjadi kenyataan. Oke. That's happiness. Bukan mimpi di siang bolong ya? Enggak. Oke. Gitu. Ini memang salah satu ciri khasnya marketer yang saya suka, emang orangnya itu selalu bahagia nih ya. Iya benar-benar Iya, bahagia gitu. dengan pekerjaan aku. harus bahagia. Iya. Oke. Ini sebenarnya ada yang mau nanya, pengen ngobrol langsung, cuman mereka dari Zoom, ya Mbak. Jadi nggak bisa berinteraksi langsung. Oke, ini ada pertanyaan. Wah, ini terkait marketing nih. Wah, oke. Ini ada yang ceritanya lagi konsentrasinya kuliahnya itu terkait marketing. Nah, dia tuh bingung nanti first job-nya. Nah, sedangkan dia selama kuliahnya cuman teorinya, dia memang penjurusan marketing dan nggak ada experience. Kira-kira apa experience yang bisa diciptakan di usia zaman kuliah terkait marketing yang relate nanti ketika masuk industri? Nggak ada. Wow. Atau tadi bikin acara-acara tadi? Ada. Nah. Sebenarnya gini, ada satu ilmu yang gak akan pernah hilang ya dari zaman kuliah sampai ke zaman kerja, adalah bagaimana kita survive, ya kan? Oke. Di dunia ini. Bagaimana kita mempelajari hal-hal baru. Percaya nggak percaya, dari awal aku kerja sampai sekarang, marketingnya berubah banget. Oke. Karena memang beda banget itu ya zamannya. Exactly, ilmunya berubah. Sekarang yang namanya digital media, ya kan, paid media dengan segala apa namanya ide-idenya gitu kan. Itu udah kayak a whole new world gitu. Ada jadi lagu itu. Exactly. Tapi keinginan belajarnya itu kan, Yeah. penting dan sukanya itu kan. Jadi ketika
Nah, saran aku, menurut aku nih, yang tren ke depannya itu adalah sebenarnya digital marketing. Hmm. Jadi, kalau memang punya passion di digital marketing, mungkin bisa nyemplung ke ranah itu. Karena itu lagi tren dan bakal hype ke depannya. Gitu. Oh gitu. Wah, ini bisa jadi tips buat yang mungkin di masa-masa kuliah nih ya terkait digital marketing, mungkin bisa jadi ada banyak peluang riset juga, nggak ya? Banget, banget, banget. Hmm. Banget. Digital marketing tuh bisa jadi content creator, kemudian bisa juga jadi agency, kemudian bisa jadi consultant buat perusahaan-perusahaan besar gitu. Digital marketing lah yang lagi tren sih kalau sekarang. Oke. Ini lagi ada pertanyaan. Wah, sebenarnya ada yang raise hand gitu. Cuman dia nggak bisa join nih. Aduh. Ya, maaf ya. Ini lagi Gak santai apa-apa. santai santai di pantai dulu. Iyalah. Aku lagi nyari kacamata hitam gue di mana. Mestinya aku pakai topi ya tadi. Oh iya, boleh 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 boleh. Tapi mesti ngambil dulu. Ya ini ya dari peserta polanya banyak yang itu ya, banyak yang masih sekolah, masih di Benar. kuliah, masih menempuh pendidikan. Nikmatilah selagi masih kuliah. Oke, gitu ya. Itu masa-masa terindah, C. Ntar kalau udah kerja puyeng. Oke. Ya. Balik lagi Oh ke iya, kalau lagi kuliah ya, pesan aku, bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang, bernetworklah dengan nggak cuma seangkatan kakak-kakak kelas. Itu penting itu banget penting ya. karena mereka itu penting banget karena mereka yang akan masuk duluan ke dunia kerja dan kemudian mereka lah yang akan bisa bawa kita sebenarnya untuk masuk ke dunia kerja. Itu penting banget. Bergaulnya jangan cuma seangkatan, bergaulnya sampai ke kakak-kakak kelas. Aku datang ke Jakarta nggak tahu siapapun, nggak punya saudara. Aku dibantu sama kakak kelas sih sebenarnya. Jadi balik lagi buka jaringan ya. Buka jaringan. Nah, ini ada pertanyaan nih, agak masuk ke marketing dari Nur Rahmat Gilang. Mbak Densi, Halo. bagaimana kita bisa meyakinkan jasa yang kita jual kepada market kita dengan kondisi kita yang masih baru dan belum banyak dipercaya nih? Lalu untuk mendukung bagaimana produk marketingnya agar produk kita berhasil dipasarin, itu gimana? Oke, Mm-mm. sekarang nih ya, kalau omongan penjual itu kan kecap. Oke. Tukang kecap jualan kecap, ya kan? Siap. Pasti semua yang bagus-bagus, ya kan? Mm-mm, betul. Dapetin your first customer. Dapetin satu, usahain dapat satu yang puas sama jasa layanan lo dan buat si customer ini yang ngomong ke mana-mana. Oke. Jangan laki apa yang jualan kecap, dia yang makan sate yang ngomongin enak banget nih satenya gitu. Makanya Jadi harus itu ya first customer yang benar-benar cinta banget iya sama dong, produknya gitu ya. iya dong.